Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gion Protomo dari kelas PAI 2B semester 2. Baiklah, di sini saya akan membuat video sebagai nilai tunjang ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni MAG. Baik saja, langsung saja ke pembahasan mengenai soal ujian akhir semester. Baik, yang pertama yaitu kita menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan hadis. Jadi, sejarah dan perkembangan hadis itu dapat kita lihat melalui dua aspek, yaitu yang penting yaitu periwayatan dan pendewaannya. Nah, dari kedua aspek ini dapat kita ketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataannya, perbuatannya, hal ihwal, sifat dan takhrir Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada para sahabat pada masa itu. Dan seharusnya seterusnya hingga munculnya kitab-kitab sampai saat ini itu himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi terkait dengan masa pertumbuhan dan perkembangan hadis, para ulama itu berbeda pendapat dalam menafsirkan ataupun memberi periode dalam menyusun hadis. Seperti Az-Zamiyai itu dalam Hajjat al-Khatibnya itu membaginya dalam dua periode, artinya cuma masa periode Rasulullah dan masa sahabat. Kemudian Muhammad Abdul Al-Raum membaginya dalam 5 periode. Kemudian yang terakhir itu Hasbi Asy-Syadiki itu membaginya menjadi 7 periode. Nah, jadi pada ulama itu berbeda pendapat dalam membagi periode-periode hadis ini. Nah, sebagai contohnya kita bisa melihat perkembangan hadis pada masa Hasbi Al-Sadiki. Kenapa saya mengambil yang ini? Karena yang ini lebih lengkap. Jadi, beliau membagi menjadi 7 periode, yaitu masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, hingga sampai ke Utsman. Kemudian hingga masa abad pertama Hijriyah, abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, hingga abad keempat Hijriyah. Kemudian hingga tahun 656 Hijriah sampai saat ini. Jadi perkembangan hadis pada masa itu sangat lengkap yang masa Habib ini, yang Hasbi yang dijelaskan oleh 7 periode ini. Ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya contoh-contoh hadis itu banyak sekali di zaman sekarang ini, seperti sudah adanya buku-buku kitab hadis yang dapat kita jumpai mengenai hadis-hadis seperti hadis-hadis yang telah dibukukan oleh Imam Bukhari, Muslim, misalnya itu sudah bisa kita jumpai pada masa saat ini. Jadi perkembangan hadis itu sudah dimulai pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, hingga atau abad pertama sampai abad keempat hingga 656 Hijriah sampai saat ini. Jadi hadis itu selalu berkembang dan bahkan sekarang ini sudah dibukukan. Terima kasih telah menjelaskan perkembangan mengenai sejarah perkembangan hadis sampai saat ini. Baik, selanjutnya yaitu kita menjelaskan tentang teori studi sanad hadis. Jadi pengertian sanad dari segi bahasa itu artinya sandaran atau tempat bersandar yang menjadi sandaran. Nah, sedangkan menurut istilah ahli hadis mengatakan sanad itu berarti silsilah atau jalan yang menyampaikan kepada matan hadis atau isi hadis. Contohnya kita ambil dari sebuah hadis yang bunyinya dikabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya, dari Nafi yang menerimanya, dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Nah, lantas manakah yang bagian sanad dari hadis di atas? Dalam hadis tersebut dinamakan sanad adalah bagian kalimat yang dikabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi yang menerimanya dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda. Maka itulah yang dinamakan dengan sanad, yaitu silsilah dari sebuah hadis. Kemudian selanjutnya itu menjelaskan teori matan hadis. Matan hadis itu dari segi bahasa artinya yaitu membela, mengeluarkan, mengikat. Nah, sedangkan menurut istilah ahli hadis mengatakan matan itu yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yaitu sabda Nabi yang disebutkan sesudah habisnya disebutkan sanad tadi, yang telah dijelaskan di atas tadi. Jadi setelah disebutkannya sanad,
barulah yang perkataan terakhir Rasulullah SAW bersabda, barulah masuk ke bagian matan. Contohnya kita ambil hadis yang di atas tadi, yaitu dikabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi yang menerimanya dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Apa yang disebut matan hadis dari hadis yang telah disebutkan di atas ini terletak di bagian mananya, yaitu pada kalimat janganlah sebagian di antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Maka inilah yang disebut dengan matan. Atau kita bisa ambil kesimpulan, yaitu matan itu adalah bagian atau isi dari sebuah hadis. Jika sanad tadi adalah bagian silsilah sebelum masuk ke isi atau awalan sebelum masuk ke isi, maka matan ini adalah bagian dari isi hadis. Jadi tanpa adanya matan ini maka hadis itu tidak ada isinya. Tanpa adanya sanad tadi maka hadis itu tidak jelas. Nah, kemudian itulah penjelasan mengenai studi sanad hadis dan studi matan hadis. Baiklah, sini saya Gideon Protomo. Terima kasih kepada Ibu Asmara Yumarni yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai studi sanad hadis dan studi matan hadis. Kemudian menjelaskan juga tadi sejarah perkembangan hadis. Itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih kepada Ibu Asmara yang telah membimbing kami, membimbing saya khususnya dari selama 1 semester ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya Gideon Protomo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Asmara Yumarni, dan semoga selalu sukses dan selalu diberikan keberkahan dalam membimbing mahasiswa khususnya di kampus kita, yaitu kampus UINPAS, yaitu Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Demikianlah itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.